Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Imam Syekh, para imam rawatib, pengurus masjid, jamaah yang diberkati Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini, mudah-mudahan besok, lusa dan seterusnya tetap diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengumpulkan pahala persiapan menghadapi yang namanya kematian. Jamaah yang diberkati Allah, ketika saya masuk tadi, saya lihat kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustaz-ustaz yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya terpikir tadi, ini Ustaz Khalis setelah 4 tahun yang rajin datang ke masjid, dicatat namanya, kasih sertifikat, kasih ijazah, dah lulus, tinggal disusun kurikulum. Jamaah yang diberkati Allah, yang kita ingin sampaikan, bicarakan hari ini adalah kuncinya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu kuncinya, itu tagarnya kalau istilahnya sekarang. Itu yang kita ingin bicarakan. Jemaah yang diberkati Allah, hari ini Islam itu di Indonesia, di dunia, yang terutama di tempat kita di Aceh lah, itu mengalami kemajuan yang pesat. Jangan pesimis. Jadi pengajian-pengajian seperti ini, masjid penuh, itu ingat saya waktu kecil tidak ada. Masjid besar kosong. Ingat saya waktu kecil, kota itu simbol apa gitu ya. Tapi hari ini kota itu simbol kesalehan. Di masjid mobil-mobil mewah, orang datang ke masjid. Artinya orang-orang kaya pun sudah ke masjid. Dulu tidak ada. Ini kemajuan. Banyak lembaga-lembaga tahfidz pesantren yang diminati oleh orang banyak, sehingga walaupun harganya mahal, bayarannya mahal, tetap orang ingin menyekolahkan anaknya pesantren. Ini kemajuan. Di samping itu, kita juga berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa yang pada ujungnya dibutuhkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh pada jalan Allah, tali Allah, semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apakah tidak boleh terjadi perbedaan pendapat? Boleh. Ya, dalam sejarah Islam itu ada namanya khilaf, ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu dipakai oleh para ulama. Ya, ini pun pendapat ulama mengatakan kalau khilaf itu tidak berdasarkan dalil, tidak argumentatif. Kalau ikhtilaf itu berdasarkan argumen. Nah, ini ada Ustaz Edi, ini ahli bahasa Arab, argumentatif. Jemaah yang diberkati Allah, ketika berada pada posisi ikhtilaf ini berlapang dada kita. Karena di hadapan kita berhadap yang masalah yang tidak bisa kita hadapi sendiri, perlu kebersamaan. Ya, selama kita masih ahlul millah, ya, ikut Quran, ikut sunnah, ikut mazhab arba'ah, ya, itu saudara kita semua. Ada perbedaan kecil di sana sini, itu hal yang biasa. Karena apa? Di depan kita itu ada satu masalah yang besar, yang orang-orang kafir, ya, mungkin sekian lama lagi kita nggak boleh mengucapkan orang kafir, ya, itu tidak pernah tidur. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu Quran itu sampai kiamat itu berfungsi. Ayat yang lain lebih dahsyat lagi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memurtadkan kaum sekalian. Jemaah yang diberkati Allah, ada beberapa istilah yang ini sudah segan
Agak takut kita sebutkan, padahal itu pondasi-pondasi dasar dalam Islam. Dan itu kontribusi orang-orang kafir dalam hal ini luar biasa. Misalnya kata jihad. Pernah di pengajian selama Bapak ikuti, seingat Bapak membahas khusus masalah jihad, bab jihad, ada? Tidak ada kan? Takut ustaznya, takut ustaznya. Karena jihad sudah konotasinya dengan terorisme. Siapa yang buat? Jihad itu sudah dimulai, konotasi buruknya bukan kemarin, sudah mulai dari abad ke-11. Selesai perang salib pertama, ya, Peter Helmut itu dia bilang, oh kalau melawan umat Islam dengan pakai senjata nggak akan menang kita. Ya. Selalu dalam kekalahan. Saya ingat betul apa disebutkan sama guru saya, Milal wan Nihal, mereka perbandingan agama. Jadi kata beliau, untuk menghapus satu kata jihad ini saja, mereka sudah menghabiskan uang, sambil ketawa beliau. Jadi kalau ditumpuk di kota Kairo ini nggak bisa, kita nggak tahu jalan lagi pergi ke Tahrir. Jadi istilahnya kalau bahasa kita dari cat masjid ini ditumpuk pengnya untuk menghilang kata jihad. Ya. Anjir dejak lagi ke kota. Ya. Mereka begitu besar perjuangan untuk menghilangkan kata jihad. Jemaah yang diberkati Allah. Apakah jihad aib? Tidak. Jihad ini kata dia, walaupun orang sudah takut menceritakan ya. Walaupun Bapak ini kalau saya mendengar dari saya, jamaah mendengar dari saya ketika bicara di luar bisik-bisik, pegah Ustaz Uno, pegah tentang jihad. Walaupun topiknya saya enggak bicarakan masalah jihad. Ya. Itu ada bab khusus. Bahkan di pesantren-pesantren pun tidak sampai lagi ke bab itu. Saya tahu belajar tentang fikih jihad itu bukan di fikihnya. Ada mata pelajaran kami di kuliah di filsafat, nudum Islamiyah. Ya, nudum, ya di ilmu tata negara Islam. Di situ dibahas. Di fikih, tidak tahu mungkin Ustaz Idi ada belajar, Allah alam ya. Seperti itu, sampai-sampai pada mungkin saya sudah sering ceritakan dalam halakah-halakah kecil. Husni Mubarak pada almarhum, dia mengatakan kepada Syekh Azhar waktu itu Jadil Haq, ya, Jadil Haq, karena sponsor dari Amerika. Dulu gandum yang dimakan oleh orang Mesir itu disuplai dari Amerika. Tak punya duit orang Mesir, ya, sehingga sebuah roti yang harganya semestinya 7 pister itu dijual 5 pister. 2 pisternya itu subsidi di sana. Jadi karena ketergantungan ekonomi semacam itu, dibilang dipesan dari Amerika, tolong fikih jihad itu dihilangkan dari mata kuliah di Al-Azhar. Apa jawab Syekh? Kata Syekh, ya Husni Mubarak, ya, dengan bahasa beliau tentunya, ya, dengan penuh penghormatan. Beliau Husni Mubarak, yang menyelamatkan Mesir dari Prancis, menyelamatkan Mesir dari Inggris, inilah fikih jihad ini. Ya. Bagaimana kita menghilangkan? Ya, sampai orang Husni Mubarak segala lebih kurangnya berakal, ya, tidak paksakan, terus berlanjut. Barangkali sampai sekarang Allahu a'lam. Ini kalau ini hilang, ya, kita dijajah oleh bangsa lain. Siapa yang bentengi? Ya, generasi tidak tahu apa ada tidak jihad itu dalam Islam, ya. Dan ketika ini tidak boleh kita ucapkan, dalam Al-Quran sekian banyak ayat, ya, menceritakan tentang itu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu bicara tentang natijah daripada jihad. Apakah karena rasa takut, karena pemerintah rasa khawatir luar biasa, ini kita hilangkan? Tidak. Karena pada satu saat semua, ya, karena sejarah Islam ini Bapak Ibu sekalian, yang selalu berada di front paling depan membela bangsa itu adalah Islam di mana saja, ya. Terutama negara-negara yang mayoritas, minoritas pun, ya, mereka selalu berada di depan karena untuk
mencapai sesuatu yang luar biasa, dan orang-orang kafir itu sangat takut. Hari ini jamaah yang diberkati Allah, kata jihad ini identik dengan terorisme. Ya, ini akhir-akhir ini ada lagi ini lahir setiap tahun, terutama mendekati masa-masa tahun-tahun politik. Dulu ada istilahnya bom panci. Gimana bom panci itu? Macam-macam. Ini sekian mahasiswa sudah terpapar dengan radikalisme. Ketika disebutkan mahasiswa terpapar dengan radikalisme, apakah terbayang dalam pikiran kita secara umum, oh mereka OPM, oh mereka Kluk Klan. Kluk Klan itu satu sekte agama Kristen di Amerika. Mereka memang beringas. Tujuan mereka menghabisi orang-orang kulit hitam. Apa itu yang terbayang sama kita? Tidak kan? Ya. Apa terbayang dalam pikiran kita itu kaum apartheid? Ya. Tidak kan? Konotasinya ke Islam. Buktinya tidak ada. Ya. Kita sudah mengikuti perkembangan. Quran bisa jadi bukti. Terorisme gimana ini? Ya. Maka kita sebagai umat Islam harus waspada terhadap hal-hal semacam ini. Ada benteng kebersamaan di antara kita. Kemudian kata khilafah. Jadi kalau saya sebutkan hal semacam ini dalam imajinasi kita, dalam kepala kita, teringat sesuatu, ya, terasosialisasi ke sesuatu kelompok gitu ya. Kalau saya sebutkan khilafah, asosiasinya ke Hizbut Tahrir, sudah dibubarkan. Apakah masalah khilafah? Memang kalau kita lihat dalam sejarah masalah disebutkan dalam hadis masalah kekhalifan, masalah al-muluk, ya, kerajaan, masalah tagut dan sebagainya. Nanti ujungnya juga ada al-mahdi dan sebagainya. Ini hadis Nabi. Ini sebuah proses sejarah yang kita nggak bisa hilangkan. Bukan milik satu kaum, milik kita satu semua. Ya, bukan milik satu sekte. Walaupun dalam apakah sebuah negara itu adalah sistem khalifah itu diperdebatkan, suatu yang khilaf, tidak perlu ribut di situ. Tapi kata khilafah itu sendiri dalam Al-Quran ada, ya. Khalifah, ya, dalam surah Al-Baqarah ada. Ya. Saya ada pernah dengar satu lagu rap itu ya. Where the Khalifah? Khalifah is the shield. Jadi di mana khalifah? Sekarang khalifah itu adalah sebagai pelindung. Ya, diceritakan dalam lagu rap itu bagaimana orang-orang Maroko, kebetulan orang Maroko ini yang nyanyikan dalam bahasa Inggris gitu ya. Bagaimana selamatnya mereka karena ada fungsi khalifah ini. Ya. Dinegatifkan makna jihad tanpa perlawanan. Kita sudah seperti begitu habis khilafah, kehilangan kita pelindung dan sebagainya. Saya tidak bicarakan masalah khilafiyah, apakah ini harus khalifah, tidak. Tapi kita ingin sampaikan bahwa ini bahagian dari terminologi yang ada dalam Islam, ya, terminologi Islam. Kemudian terakhir syirik. Ada kasus kita semua tahu di Kenung Semeru, ya, Semeru Jawa Timur kalau nggak salah saya. Saya yakin orang Jawa Timur itu mayoritas Muslim. Ya, ada seseorang dia membuang sesajen dan sesajen itu sepakat apapun mazhabnya, ya, sesajen itu ittifaq kita, sepakat kita bahwa itu suatu perbuatan syirik, ya, syirik. Sepakat kita itu. Nah, ketika itu terjadi, kemudian dilaporkan dan sebagainya, diproses hukum, ya, ditangkap sama polisi, ditahan dia. Kalau ini terjadi, ya, dan ini sudah jadi alasan, itu perbuatan dengan ucapan itu nggak ada jauh berbeda. Kalau orang sudah mengucapkan sesuatu, kemungkinan dia akan melakukan itu. Sekian. Pada satu saat syirik ini sudah sama dengan jihad, tidak berani lagi kita ucapkan. Bilang syirik, itu menyinggung perasaan orang lain. Kalau seandainya ditendang itu atau dibuang, katakanlah di Bali, saya oke, it's no problem. Karena itu ranah orang, menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ini di kalangan mayoritas Muslim. Ini masalah internal kita.
Orang luar nggak perlu berurusan, seperti itu. Ya. Seperti kata-kata seperti kafir tadi kita ucapkan. Dalam Al-Quran disebutkan ada kata kafir. So what problem with you? Apa masalah dengan anda? Ya. Ini terminologi yang ada dalam agama kita. Gitu, ya. Kemudian apakah dengan kami tidak mengucapkan lagi kata kafir, kemudian kafir tidak ada lagi? Tidak, kan tetap dia masih ada. Karena Al-Quran itu menjelaskan seperti itu. Jemaah yang diberkati Allah itu sering. Kemudian yang timbul dalam internal kita umat Islam. Kata ini di internal kita. Kata bid'ah. Ya. Ini kalau sudah ada orang bicara soal bid'ah, itu dikonotasikan dengan kelompok tertentu. Padahal enggak, itu hadis. Itu ya. Yang istilahnya salah penempatan ketika nunjuk orang bid'ah, kafir, syirik. Ya. Orang kata, oh saya tersinggung. Oke, tersinggung kan? Itu istilahnya kalau menunjuk semacam itu, ya, penempatan yang tidak pada tempatnya. Tapi secara dijelaskan secara ilmiah, itu kan tidak ada masalah. Itu kan? Tapi nunjuk orang, menuduh seorang orang bukan pencuri, kita tuduh pencuri, wajar dia marah. Ya? Dia marah, membuat reaksi. Ya. Balik ke rumah, duduk ramai-ramai bikin lagu. Ya, dinyanyikan tengah malam untuk membalas itu. Lagunya judulnya I Want to Break Free. Ya. Ada semacam itu. Jadi akhirnya saling menuduh. Tidak ada solusinya. Menuduh. Bagaimana kalau hal-hal semacam ini, perbedaan-perbedaan pendapat ini kita hadapi secara bijak. Ya, hadapi secara bijak. Jemaah yang diberkati Allah, Islam ini, ya, kaya kita secara kebudayaan ini karena ada perbedaan pendapat. Bayangkan Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Syafi'i ikuti aku. Ya, apa akan terjadi? Tidak ada kita kunut hari ini. Seandainya Imam Syafi'i berkata seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad, ya, ada qol qadim. Ya. Ketika pindah ke Mesir, ada qol lagi, qol jadid dari Imam Syafi'i sendiri, dia berbeda pendapat. Kenapa ini kita perdebatkan? Jemaah yang diberkati Allah, perbedaan pendapat ini membuat kita leluasa. Saya tahun 2018 jadi petugas haji. Jadi pemerintah Saudi, kerajaan Saudi karena mengatur pergerakan jamaah itu dari Mina, dari Arafah, Muzdalifah ke Mina, ya. 2 juta orang dengan lokasi seperti itu bukan hal yang gampang, Pak. Bukan hal yang gampang. Ya. Ketika kita imam pengikut Syafi'i, ya, itu keluar melempar itu ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Kerajaan tadi membuat schedule, ya, ada yang melempar jam 10, ada yang jam 11 dan sebagainya. Tentu saja terjadi perdebatan. Dia tentu saja ada jamaah yang begitu bersikukuh saya tidak mau melempar kecuali setelah zawal nanti, dengan resiko. Kita tidak usah menceritakan resiko itu. Saya yang tertarik, orang Aceh. Dia duduk di samping saya, Ustaz, menyajid ni pelemah baklun sabuh dalin. Jid melempar sebelum zawalnya, elok ikuti drone. Ini orang hebat ini. Saya lon latar belakang dari Pulan, ya, tapi biasa mengikuti pengajian urang ro delok semamai. Ya, kan? Jadi saya terbuka. Tapi yang penting sekarang coba Ustaz tunjukkan sama saya dalil. Saya buka ada buku fikih, kitab fikih Mughni Hajj wal Umrah. Itu 4 mazhab. Saya tunjukin, saya bilang bisa bahasa Arab. Dia bahasa Arab ro nah. Dia baca-baca tapi ini pandu. Ya. Saya buka. Di situ ada pendapat Imam Hambali mengatakan boleh melempar sebelum zawal. Okey, kata beliau, yang benar ada masalah. Saya akan sampaikan kepada yang bisa saya sampaikan. Yang enggak mau dengar ya sudah, selesai gitu. Ya. Kami juga seperti itu, enggak mau dengar selesai. Ya. Selebihnya tanggung sendiri. Jemaah yang diberkati Allah. Saya melihat di sini hebatnya para ulama. Apa alasan Imam Hambali ini
Ahmad bin Hanbal ini membolehkan melempar sebelum zawal. Kalau berbicara soal fakta di lapangan, saya yakin pada masa itu tidak ada yang namanya tumpukan jamaah, tidak ada yang namanya schedule harus diatur untuk bisa keluar selamat dari Arafah, keluar selamat dari Mina. Tidak ada, saya yakin tidak ada. Tapi ada pemahaman semacam itu. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita hanya berpegang pada satu pendapat, berapa yang akan meninggal ketika keluar dari Mina itu. Dengan kondisi yang sempit, orang bertolak-tolak, yang seperti itu, yang banyak. Ini luar biasa. Ini kekayaan yang luar biasa ditinggalkan oleh perbedaan pendapat. Jamaah yang diberkati Allah, itu secara fikih. Dulu pada masa Andalus, ya, masa Islam berkembang di Andalus, sana ada 3 orang filosof, ana Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail dengan Ibnu Rusdi. 3 orang ini tokoh filosof dari Andalus ini. Ibnu Rusdi ini luar biasa, ya. Tapi kitab-kitab beliau dibakar oleh orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Tapi hari ini, ya, ketika filsafat ini dibicarakan dalam dunia Islam, ada setuju tidak beda pendapat biasa, ada tahafut falsafah, kemudian Ibnu Rusdi mengatakan tahafut falsafah, ada kritik yang mengkritik orang filsafat, orang yang mengkritik filsafah itu akhirnya jadi filosof juga, ya. Jemaah yang diberkati Allah, yang menarik Ibnu Tufail, beliau ada satu pendapat begini, kata beliau, pemahaman yang diajarkan oleh beliau, kebenaran itu bisa sampai dengan ilmu dan akal yang sehat, sampai kepada kebenaran, ya. Keyakinan kita secara umum mendasar sampai kebenaran itu hanya satu jalan, wahyu, cuma satu, tidak ada lain. Tapi Ibnu Tufail ini punya pandangan yang berbeda, bisa sampai kebenaran itu dengan akal sehat dan ilmu. Jadi beliau menulis dalam bentuk cerpen lah bahasa kita sekarang, atau novel. Judulnya Hayy bin Yaqdhan. Judul bukunya itu Hayy bin Yaqdhan. Jadi beliau menceritakan bagaimana seseorang itu dia sampai kepada kesimpulan terakhir bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, penciptaan dan sebagainya, tidak melewati proses pemahaman wahyu, tapi lewat logika akal yang sehat dan lewat ilmu diceritakan. Mungkin terlalu panjang diceritakan ini, tapi kesimpulan yang saya ingin sampaikan dari Hayy bin Yaqdhan ini, hari ini kita baru bisa melihat bahwa ilmu dan akal sehat itu sampai kepada kebenaran. Apa buktinya? Kebanyakan orang-orang kafir di barat ini yang masuk Islam karena ilmu dan akal sehatnya. Baik itu dalam bidang kedokteran, bidang sejarah, bidang dan sebagainya. Ya. Mereka masuk bukan datang jamaah, datang kita dai menceramahin kita masuk di dalam Islam, bukan. Tapi setelah melakukan penelitian, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, menjaga akal sehatnya, bilang, oh ternyata Islam itu agama yang benar. Baru hari ini kita tahu apa yang disampaikan oleh Ibnu Tufail, jauh sekali. Wajar pada saat itu orang tidak memahami masalah ini. Jadi inilah yang istilahnya kita menjaga perbedaan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang rahmat, ya. Walaupun ikhtilaf fi ummati itu rahmah, itu bukan hadis, itu pendapat perkataan sebagian orang salafus saleh ketika melihat ada khilaf di antara sahabat dan sebagainya, tabi'in dan sebagainya, ada rahmatnya, ada nilai positif dari perbedaan tersebut. Jemaah yang diberkati Allah, kalau itu kuah belangong, katanya orang di Aceh besar, bahkan seluruh Aceh ini semua suka, ya. Saya tidak tahu bagian mana yang paling banyak, apa ke awe, apa ke u. Bayangkan kalau kuah belangong, katakanlah itu yang bikin enak itu kelapa, ya. Tabuh u mandum mangat, mangat. Menanti ketika kita ingin memaksakan satu pendapat kita harus seperti ini, nggak enak itu, ya. Timbul pergolakan, timbul perselisihan dan sebagainya, ya. Dan ketika sudah timbul perselisihan, timbul perdebatan, tidak dibangun seperti para ulama membangun,
ikhtilaf berdasarkan argumentasi. Nah, pokoknya hentam saja. Nyata do bawa pasukan. Enak, bagus seperti itu. Ya, ini dimanfaatkan orang. Ya, masa-masa menjelang masa-masa tahun politik itu menjadi suatu bahan yang menggunakan teori Machiavelli. Al-ghayah, ya, tujuan itu membolehkan segala cara. Itu orang kafir itu. Itu pendapatnya orang kafir. Asal terus bak tujuan, terus bak maksud berangkat apa je. Tak boleh seperti itu. Islam ada cara. Islam ada akhlak. Islam ada akidah. Islam ada fikih, ya. Diatur itu semua untuk kita sampai ke tujuan. Tak bisa potong kompas. Ini Islam. Ini yang membuat Islam begitu indah. Jemaah yang diberkati Allah. Di Indonesia, ya, secara nasional, ya, saya sebutkan beberapa dai, ya. Jemaah nanti akan terkonotasikan, oh ingat sesuatu kelompok. Ya. Bagi saya semua mereka itu baik. Bagi saya semua mereka itu memberi kontribusi dalam dakwah Islam Indonesia lebih baik. Apapun latar belakangnya, dan mereka secara argumentatif. Saya sebutkan pertama Gus Baha. Cuma kalau untuk pahamnya ceramah juga Gus Baha ini ada tambah alat baru, itu bahasa Jawa. Ya, bahasa menyaji bahasa Jawa baru kebetulan lonjit. Kita melihat begitu terbukanya beliau. Ya, begitu terbukanya beliau dalam ya, Islam sembuh. Saya ini NU Tulen, ya, tapi begitu terbukanya. Ada, ini saya sering dengar. Yang saya sebutkan ini, saya sering dengar dan saya mengambil manfaat dari mereka. Ada Ustaz Hadi Hidayat, ya, ini luar biasa. Ya. Ada Ustaz Khalid Baslamah, ya. Ada Buya Yahya, ya. Ada Ustaz Was. Ini yang paling populer itu. Ada siapa lagi? Ya, Syafiq Baslamah. Ya, banyak lagi. Semua mereka berkontribusi, jemaah yang diberkati Allah, dalam dakwah ini. Argumentatif. Kalau kita tidak sependapat dengan mereka, harus punya dalil juga. Dan ketika sudah punya dalil juga masih berbeda, lihat ini sebuah ikhtilaf. Ya. Seperti Imam Syafi'i berhadapan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ahmad, ya, kalau kamu mendapatkan dalil yang lebih rajih, lebih sahih dari hadis tentang pendapat ini, kasih tahu sama saya, kita akan terajuk, kita akan pikirkan kembali istilahnya untuk buat suatu keputusan. Ini yang mesti kita kembangkan dalam masyarakat Islam. Jemaah yang diberkati Allah. Ada lagi, ada 2 menit lagi. Ada lagi yang level artinya ketika mereka ada orang mengejek atau menghina beliau ini, saya tersinggung juga. Ya. Saya tersinggung. Ya. Ada Zakir Naik, ya, yang level internasional. Dan saya paling suka Ahmad Didat. Ya. Ketika beliau berdialog, terutama Ahmad Didat ini, ya, berdialog dengan orang non-Muslim, orang kafir dari para pendeta, begitu santun. Ya, bahasa yang digunakan begitu santun. Ya, itu santun. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa yang sama ketika berdialog dengan sama kita yang berbeda pendapat? Ini beda agama, tapi bahasanya santun. Ya. Orang sana marah-marah, Ahmad Didat ketawa. Ya. Ini seorang ulama. Kemudian, dan orang sebaik itu di depan mata saya, bagi orang kafir itu teroris, nggak dimasukkan. Akhir-akhir dari hidup beliau nggak dibolehkan masuk, pertama ke Perancis, akhirnya seluruh negara Eropa nggak boleh masuk, sampai ke Australia. Apa salah beliau? Argumentatif disampaikan, tidak pernah mengejek orang lain, gitu ya. Kemudian adalah level internasional, ada namanya Syekh Khalid Yasin. Nanti ini bapak-bapak ini sudah punya apa ya itu yang untuk dengar ikut ceramah lewat YouTube itu Syekh Khalid Yasin. Nah, cuma sama dengan Gus Baha tadi, kalau mau ikuti kita harus ada mekanisme itu, alat itu bahasa Jawa, kalau ini bahasa Inggris. Luar biasa, ya. Memang suara beliau keras, tapi tidak pernah menghujam. Ya. Termasuk orang-orang yang berbeda dalam ketika berbicara tentang internal Islam. Misalnya seperti ketika beliau berbicara tentang
Black Islam, ya, Black Muslim, ya, Black Muslim di Amerika. Sebenarnya sudah yang siapa namanya yang pemimpin sekarang itu sebenarnya sudah keluar dari Islam. Ya. Anaknya dari Elijah Muhammad ini justru dia dalam Islam itu, dalam pengertian pemahaman Islam. Beliau sampaikan secara ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ya. Begitu soft, begitu enak kita dengar, gitu kan. Kemudian ada Yusuf Hamzah, ya. Itu juga seperti itu. Beliau apa istilahnya ulama-ulama besar yang lahir di saat ini di Amerika, itu yang membuat pencerahan, membuat begitu banyak orang berduyun-duyun masuk Islam. Ya. Begitu juga dengan Zakir Naik. Kalau ada orang menghina beliau, merendahkan beliau, itu posisinya sama dengan orang India, gitu ya. Yang memusuhi Islam. Ini kan bulan 12 kemarin mereka sudah sepakat untuk melakukan genocide terhadap umat Islam. Siapa yang teroris? Zakir Naik atau mereka? Seperti itu. Jamaah yang diberkati Allah, sebenarnya hal ini banyak sekali karena sudah saya tulis dan untuk disampaikan, ya. Insyaallah mudah-mudahan ini pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi istilahnya bahan pikiran lah untuk bermuamalah sesama kita dengan kata kunci wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.